Good morning, students, and welcome to English class with Sir Albert. Today, we are going to talk about written invitation, response, or SPV card, spoken invitation. Selamat pagi para siswa sekalian. Senang bertemu kembali bersama Sir Albert dalam pelajaran bahasa Inggris. Kita akan membahas tentang undangan, ya. Bagaimana cara mengundang seseorang, bagaimana cara memberikan jawaban undangan dari orang lain. Oke. Nah, ini adalah kita lihat contoh undangan, ya. Department of Industry of Commerce, ya. To Mr. Hardiansyah. Ini kepada Pak Hardiansyah. Ya. Nah, di sini undangannya dituliskan untuk hari Rabu, ya, September 25, 2019, pukul 10 pagi. Di sini ada tertulis RSPV. RSPV ini nanti, ya, pengundang meminta yang diundang memberikan balasan, kepastian hadir apa tidak. Itu maksudnya RSPV, anak, ya. Oke, ini adalah contoh undangan formal, ya, anak, ya. Undangan formal. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan membedah undangan yang tadi di latihan 1 ini, ya, exercise 1. Nanti exercise 1 ini kamu jawab di Microsoft Teams, ya, nak, ya, di Microsoft Teams. Answer the following questions based on the previous text. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sebelumnya, teks undangan yang tersebut yang kita bahas barusan ini, ya. Number 1, what is the text called? Ya. Disebut apakah teks tersebut? Number 2, what is the purpose of the text? Apakah tujuan dari teks tersebut? Number 3, what tense is mostly used in text? In the text, tenses apa atau pola keterangan waktu apa yang sebagian besar digunakan dalam teks tersebut? Number 4, what elements does the text have? Elemen-elemen apa sajakah yang dimiliki oleh teks tersebut? Number 5, what does RSPV stand for? Apakah arti kepanjangan dari RSPV? Ya, apakah kepanjangan dari RSPV? Number 6, what does RSPV mean? Apakah RSPV itu artinya? Oke. Itu adalah latihan 1. Kamu jawab latihan 1 ini di Microsoft Teams. Oke, sekarang kita lihat informasi berikut ini. The previously text is a written invitation or invitation card. Function, to invite people to attend a certain event. Nah, teks ini disebut juga dengan teks undangan, ya. Undangan, written invitation, undangan tertulis. Dalam kurung invitation card, kartu undangan. Fungsinya adalah untuk mengundang orang menghadiri suatu acara atau event. Nah, sekarang struktur kebahasaan. Ya, struktur kebahasaannya di sini kita lihat. A formal invitation consists of the beginning context and closing as follows. Ya. Jadi, invitasi atau undangan formal ini terdiri dari, ya, permulaan, ya, isi dan penutup dari undangan. Yang terdiri dari 1, the person who invites, the host. Ya, orang siapa yang mengundang atau si pengundang. Number 2, the person who is invited or the invitee. Yang nomor 2 adalah orang yang diundang, ya, atau yang diundang. Dalam kurung di invitee. Di invitee itu artinya adalah orang yang diundang. Number 3, the basis of invitation.
ya, frase dari undangan tersebut. Number 4, the event or occasion. Ya, peristiwa apa atau acara apa di nomor 4. Number 5, the day, date and time of the event. Hari, tanggal, waktu dari acara. Number 6, the place or venue of the event. Tempat, ya. Venue itu juga tempat, ya. Lokasi dari acara. Number 7, additional information atau including RSVP, ya. RSVP. RSVP ini berasal dari bahasa Prancis, ya nak, ya. Respondents. Ya, inilah dia struktur kebahasaan dari teks undangan, ya, teks undangan atau written invitation. Nah, ini dia yang tadi di soal, ya. Response RSVP cards. Your response is requested by September 25, 2019. Mr. Cecep Hartawan. Ya. Attend with pleasure. Nah, jadi di sini adalah balasan dari undangan tadi yang disebut tadi response, ya, RSVP cards. Nah, jadi kalau kamu diundang oleh seseorang, nah, kamu diminta untuk membalas surat undangan itu, balaslah seperti ini, ya nak, ya. Ini adalah contoh surat balasan undangan, ya. Kamu pastikan kamu bisa menghadiri atau tidak. Kalau bisa menghadiri, kamu tulis attend with pleasure. Kalau tidak, di bawahnya itu adalah unable to attend, ya, tidak dapat hadir. Kalau di atas itu bisa hadir, ya, attend with pleasure. Itu kalau kamu bisa menghadiri acara temanmu itu. Kalau tidak bisa, kamu pilih yang di bawahnya itu unable, ya nak, ya. Ini adalah balasan, ya, kartu balasan surat undangan dari temanmu itu, atau disebut RSVP cards atau response, ya, atau surat balasan atau kartu balasan dari surat undangan yang disampaikan oleh seseorang kepada kamu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2. Answer the following questions based on the previous text. Ya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks sebelumnya. Number 1, who sends the text? Yang barusan ini, anak, ya, RSVP card tadi. Yang nomor 1, siapakah yang mengirimkan? Number 2, what is the text called? Teks tersebut disebut apakah? Ya, RSVP tadi, ya. Number 3, why is the text written? Mengapa, ya, teks itu harus ditulis atau tertulis? Number 4, why should the card be sent? Mengapa kartu itu harus dikirimkan? Nah, mengapa, ya? Tadi sudah saya terangkan mengapa RSVP card itu harus dikirimkan. Number 5, when should the card be sent? Kapan kartu itu semestinya dikirim, sebaiknya dikirimkan? Nah, gitu. Tentu harus sebelum tanggal acara, ya. Read the following information. Bacalah informasi berikut ini. The previous text is a response RSVP card. It is usually included in the invitation, and the invitee should return in to the person who invites. Jadi teks yang tersebut tadi itu disebut dengan response, kartu balasan atau RSVP card. Biasanya itu sudah termasuk di dalam undangan, ya. Dan orang yang diundang semestinya sebaiknya mengembalikan itu kepada orang yang mengundang. Fungsinya adalah function to give information about whether the invitee will be able to attend the event or not. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk memberikan informasi apakah orang yang diundang dapat menghadiri undangan tersebut atau tidak. Itulah fungsinya RSVP card itu, ya nak, ya. Nah, sekarang coba kita lihat undangan secara lisan atau spoken invitation. Practice the following dialogue with your friend. Mind your pronunciation. Latihkanlah dialog berikut ini dengan temanmu
Ya, perhatikan pengucapanmu. Ya. Hati-hati dengan cara pengucapannya. Ini percakapan antara Mrs. N dan Mrs. Raffi. Good morning, Anne speaking. Good morning, I'm Raffi from PT Sejahtera Karya. What can I help, sir? I'd like to invite you to the launching of our new products, ma'am. Could you tell me when will it be? Next Monday. I've sent you the invitation via email. I'm sorry, I haven't read my email. I do hope you can attend the event. Please read the response card in your email and send it back to me. Okay, I will gladly attend the launching. I'll keep notes on my agenda. Thank you, ma'am. Ya, ini adalah percakapan antara Nyonya Anne dan Tuan Raffi. Ulangi setelah saya. Good morning, Anne speaking. Good morning, I'm Raffi from PT Sejahtera Karya. What can I help, sir? I'd like to invite you to the launching of our new products, ma'am. Could you tell me when will it be? Next Monday. I've sent you the invitation via email. I'm sorry, I haven't read my email. I do hope you can attend the event. Please read the response card in your email and send it back to me. Okay, I will gladly attend the launching. I'll keep notes on my agenda. Thank you, ma'am. Nah, ini adalah bentuk undangan secara lisan ya, nak ya, melalui telepon ya. Kalau undangan secara formal tertulis. Tertulis itu secara formal ya. Kalau ini secara informal atau spoken invitation, undangan secara lisan ya, melalui telepon contohnya. Nah, sekarang kita masuk latihan 3. Answer the following questions based on the previous dialogue. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan dialog yang ditelepon tadi. Number 1. What is the dialogue about? Tentang apakah dialog itu? Number 2. How does the dialogue take place? Bagaimana percakapan itu terjadi? Number 3. Pay attention to the sentence in bold. What does it mean? Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Apakah arti dari kalimat tersebut? Ya, mengacu kepada yang spoken invitation tadi ya, nak ya. Number 4. What is the function of a sentence in bold? Apakah fungsi kalimat yang dicetak tebal? Ya. Number 5. What will Miss Anne probably do soon after receiving the call? Apakah yang mungkin akan dilakukan segera oleh Nyonya N atau Ibu N setelah menerima telepon tadi? Number 6. Why do you think Mrs. Anne keeps notes on the invitation in her agenda? Pendapatmu mengapa Nyonya N, Ibu N, mencatat ya, undangan tadi di agendanya? Mengapa? Silakan kamu berikan alasan. Number 7. What does Mrs. Anne do after reading the invitation? Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu N atau Nyonya N ya, setelah membaca undangan tadi? Nah, ini latihan 3. Kamu jawab juga di Microsoft Teams ya, nak ya. Kamu jawab di Microsoft Teams exercise 3 ini. Berikut ini adalah mengenai respons. Membuat ya, undangan resmi ya, formal invitation dan response. Formal invitation atau undangan resmi. Contoh-contohnya atau ekspresi-ekspresinya seperti I'm wondering if you could attend the seminar. Would you like to attend my brother's graduation party? I would be very happy if you could see my live performance on a TV station. We would be delighted
if you could share your happiness with us, we would be pleased if you could come to the soft opening of my boutique. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat undangan resmi ya nak ya, dengan berbagai situasi acara. Nah, ini adalah respons. Accepting invitation jika kamu menerima undangan itu, declining invitation jika kamu menolak atau tidak bisa hadir ke undangan itu. Memiliki ungkapannya tersendiri masing-masing. Accepting invitation. That's very kind of you. We would like very much to attend the party. Thank you very much for inviting me. It's delightful to see your live performance. Nah, kalau menolak, kalau kamu tidak bisa menghadiri undangan itu, kamu katakan, I'm really sorry, I don't think I can attend it. I'd like to, but I have no spare time. I'm afraid I can't. Thank you for inviting me, but I've had another appointment. Nah, ini jika kita menolak undangan dari teman kita tadi ya nak ya. Jadi ada caranya bagaimana menerima undangan dan menolak undangan. Dalam arti kata, menerima undangan berarti kamu bisa menghadiri undangan itu. Declining invitation berarti kamu tidak bisa menghadiri undangan temanmu itu. Oke, nah sekarang latihan 4. Arrange the following sentences to form a sequential dialogue. Dan practice the dialogue with your friend. Nah sekarang latihan 4 kamu menyusun dialog ini dengan benar. Ini dialog rumpang ya nak ya. Ini belum tersusun dengan rapi. Nah kamu susun mana? Apakah yang nomor 1 yang pertama? Apakah nomor 2 yang pertama? Atau nomor 3 yang pertama? Atau seterusnya. Jadi kamu susun kalimat-kalimat ini menjadi dialog, sebuah dialog yang benar ya, antara Nyonya Intan ya dan Mr. Eddie, Pak Eddie ya. Kamu susun kalimat-kalimat ini ke dalam sebuah dialog yang benar sesuai dengan urutannya, dan kamu jawab di Microsoft Teams. Sekali lagi kamu jawab di Microsoft Teams. Oke? Oke, ini latihan 5. Bacalah undangan berikut ini. Kemudian buatlah dialog berdasarkan undangan ini. Undangan ini diperuntukkan kepada Tuan dan Nyonya Yosi, Pak, Bapak dan Ibu Yosi. Mr. and Mrs. Angga proudly invite you to the engagement of her daughter, Putri Sylvia with Chandra Raditya, Saturday, October 19, 2019, 7 p.m. Kusuma Hotel Ballroom, attire blue. RSPV Bianca Saraswati 08 sekian. Jadi undangan ini kepada Bapak dan Ibu Yosi ya. Tuan dan Nyonya Angga dengan bangga mengundang kamu untuk menghadiri ke acara ya akad nikah ya, engagement ini. Akad nikah disebut juga akad nikah ya nak ya, atau pertunangan ya, dari putri kami yang bernama Putri Sylvia dengan calonnya Chandra Raditya, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 jam 7 malam, bertempat di Kusuma Hotel Ballroom. Pakaian biru, attire itu masih pakaian ya nak ya, attire blue, pakaian biru. Nah, silakan kasih respon kepada Bianca ya, RSPV itu kan respon ya. Respon ke Bianca Saraswati dengan nomor 08234 333 sekian. Ini adalah latihan 5 ya. Jadi jawabannya juga ini kamu jawab di Microsoft Teams ya nak ya. Jadi ada latihan 1 sampai latihan 5 kamu kerjakan dan kamu jawab di Microsoft Teams. Bagaimana para siswa sekalian bisa mengerti bagaimana membuat undangan, bagaimana membalas undangan secara formal ataupun secara informal, secara written expression, secara written invitation ataupun spoken invitation. Itulah tadi yang sudah kita bahas ya. Semoga kamu dapat ya menjawabnya dengan baik dan benar di Microsoft Teams. Okay students, I think that's all for today.
Thank you very much for your kind attention and see you again. Bye-bye.